Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menikmati kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita bersyukur pada pagi hari ini, serta kita dapat berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Asrama yang telah mempercayakan kembali saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Roma 5 ayat 20 sampai 21. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Nanti kita baca secara bersama-sama pada hitungan ketiga dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Adam dan Kristus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa terlampau banyak, di sana pasti karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia berkuasa bagi kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada beberapa waktu yang lalu, saya sempat bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, untuk apa sih hukum Taurat diturunkan jika Tuhan sudah tahu bahwasanya manusia tidak sanggup untuk menjalankan hukum Taurat itu? Saya sudah sempat bertanya seperti itu kepada beberapa di antara kita, dan jawabannya itu sungguh mengejutkan saya juga, karena ada banyak jawaban-jawaban. Seperti jawaban yang pertamanya itu biasanya jawabannya suka-suka Tuhan lah. Mau Tuhan buat seperti itu, ya udah suka-suka Tuhan. Mau Tuhan buat seperti ini, ya suka-sukanya Tuhan. Lalu ada juga yang menjawab, hukum Taurat diturunkan supaya manusia takut kepada Tuhan, supaya manusia taat kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan hukum Taurat dibuat supaya jangan semakin banyak dosa manusia, supaya ada peraturan jadi manusia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan ada banyak lagi jawaban yang diberikan kepada saya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema, yaitu manusia tidak sanggup melaksanakan hukum Taurat, tetapi kenapa Tuhan turunkan? Itu temanya. Manusia tidak sanggup melaksanakan hukum Taurat, tetapi kenapa Tuhan turunkan? Hukum Taurat. Sebelum kita memahami mengapa hukum Taurat diturunkan, kita harus paham dulu tentang hukum Taurat. Tentang hukum Taurat, yang pertama, saya bagikan bagi kita semuanya, para teolog-teolog Barat membagi hukum Taurat menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum moral law atau hukum moral. Yang kedua adalah ceremonial law, yaitu hukum upacara. Yang ketiga adalah judicial law, yaitu hukum peradilan. Hukum moral yaitu yang seperti yang kita tahu, 10 hukum Taurat yang terdapat dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Yang kedua adalah hukum upacara. Apa sih hukum upacara ini? Hukum upacara adalah seperti upacara lahiriah yang sering kita baca di dalam Perjanjian Lama, seperti ada yang namanya sunnah, ada persembahan korban-korban. Sedangkan persembahan korban-korban ini ada begitu banyak juga. Persembahan korban sajian, persembahan korban penghapus dosa, persembahan korban penghapus salah, dan begitu banyak lagi korban-korban. Lalu ada juga tentang yang tahir dan yang najis. Lalu ada
upacara bulan, hari, dan tahun-tahun. Itu hukum upacara. Hukum yang ketiga adalah hukum peradilan. Hukum peradilan itu adalah undang-undang negara. Undang-undang negara atau hukuman atas setiap pelanggaran manusia. Seperti ada rajam, ada bakar, ada potong tangan, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum peradilan. Jadi, ketiga hukum ini termasuk dalam itulah yang pembagian dalam hukum Taurat yang dibagi oleh para teolog-teolog barat. Nah, sementara ketiga hukum ini, pembagian hukum ini, pada dasarnya manusia tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 10, jika salah satu tidak dilaksanakan, maka yang lainnya juga batal. Coba Michael buka Yakobus 2 ayat 10, Krisno buka Galatia 3 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 beginilah firman Tuhan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, segala sesuatu, garis bawahnya di situ, segala hukum yang ada di dalamnya. Jadi jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka semuanya juga tidak tercapai, maksudnya tidak sah. Bahwasanya kita sudah melaksanakannya. Nah, kenapa sih Tuhan turunkan? Apakah Tuhan Allah itu jahat? Tuhan Allah ingin membuat manusia semakin jahat lagi di hadapannya. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Jika kita tidak tahu tentang dari awal kenapa hukum Taurat itu, bagaimana kita dapat memahami konsep keselamatan itu sendiri? Ada peribahasa yang mengatakan sejahat-jahatnya harimau tidak akan memakan anaknya. Begitu juga dengan kita. Sejahat-jahatnya seorang anak, orang tua tidak akan sampai hati untuk membunuh dan membinasakannya. Sekalipun mereka harus marah, sekalipun mereka harus menghukum, tetapi kemudian orang tua akan kembali mengampuni dan memulihkannya. Terlebih-lebihlah Tuhan Allah kita, melebihi daripada orang tua kita. Sejahat-jahatnya manusia terhadap Tuhan, Tuhan tidak akan membinasakan manusia itu. Sekalipun Tuhan harus menghukum, memberi pelajaran kepada manusia, Tuhan tidak akan membinasakan manusia itu. Itulah kasih Allah yang melebihi daripada kasih orang tua kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hukum Taurat diturunkan jika Tuhan mengetahui manusia tidak sanggup menjalankannya? Dari ayat 20 kita bisa lihat jawabannya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya sudah sampaikan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 20 sampai 21, dan ternyata masih banyak juga yang tidak paham maksudnya. Setelah saya memberikan ayat ini, tidak mengerti saya, maksudnya bagaimana? Coba kita buka lagi di Roma 11 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jawabannya adalah supaya manusia dapat melihat
karunia itu dibandingkan dosa itu. Kuasa kasih anugerah itu mengalahkan kuasa dosa itu. Taurat diberikan kepada manusia agar manusia menyadari akan keberdosaannya, akan ketidakberdayaannya. Jadi kita tidak ada yang kita sombongkan di dalam diri kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana manusia sadar dan mengerti betapa besarnya anugerah keselamatan itu jika tidak mengerti dahsyatnya dan mengerikannya dosa itu. Upah dosa adalah maut. Bagaimana manusia menyadari dosanya jika mereka tidak tahu hukuman akibat dosa itu? Hanya karena satu pelanggaran saja oleh Adam, semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah menerima maut. Yang pastinya kita harus dihukum, yang pastinya kita harus dibinasakan. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak memahami ini. Bahkan ada beberapa orang memberikan jawaban keselamatannya karena pertobatannya. Bagaimana mengerti bahwasanya hidupnya telah menerima keselamatan, sementara ia sendiri tidak mengerti dari mana keselamatan itu datang? Nggak usah orang di luar, orang yang ada di sini, kita aja yang ada di sini, ternyata ada yang tidak tahu mengapa kita diselamatkan. Karena kita berbuat baik, karena kita menjauhi kejahatan. Itu yang dikatakan. Tetapi manusia tidak dapat diselamat hanya karena perbuatannya. Hanya karena perbuatannya dia selamat, tidak. Tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau manusia selamat hanya karena perbuatan, sia-sialah pengorbanannya di kayu salib. Sia-sialah kesakitan, penghinaan yang dialaminya. Sia-sialah Tuhan datang ke sini jika manusia sendiri dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatannya. Hanya karena satu pelanggaran semua orang berdosa di dalam Adam. Tetapi ini kabar sukacita. Tetapi karena ketaatan satu orang, semua orang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain di luar Yesus Kristus. Agama boleh banyak, tetapi jalan keselamatan hanya satu, Yesus Kristus. Imanlah yang membenarkan kita, bukan perbuatan kita yang membenarkan kita. Penghakiman mengakibatkan penghukuman. Penganugerahan mengakibatkan pembenaran. Pembenaran di dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita dibinasakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita juga dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Ketika kita sudah tahu keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengkhianati Dia. Kita tidak akan mengkhianati iman kita. Karena kenapa? Kembali lagi tadi, agama memang boleh banyak, tetapi hanya satu jalan keselamatan kita, dalam Yesus Kristus. Kita percuma belajar banyak-banyak teori kalau kita tidak mengerti untuk apa Yesus disalibkan.
Untuk apa Yesus mati demi kita? Tidak ada jalan lain di luar Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu di tempat ini jalan keselamatan itu, mari saya ajak semuanya kita beritakan kepada orang lain jalan keselamatan itu. Jadikanlah imanmu menjadi berkat bagi orang lain, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Terima kasih, ini firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan.